ini masalah keluarga, tapi seolah-olah ini masalah besar. Kalau kita bicara soal ini apakah masih aswaja atau enggak, saya rasa sih sudah tidak aswaja lagi. Adakah tokoh besar NU yang bisa mendamaikan keduanya? Nah, jangan sampai ada anggapan bahwa PBNU meninggalkan Kiai kan, jangan sampai ada sampai itu. Itu PBNU sebenarnya yang keluar dari khitab. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia, sejahtera, dunia akhirat. Darurat. Tambang belum mulai, tapi sepertinya cuaca semakin panas gitu ya. Efek rumah kaca sudah semakin terasa. Bukan karena tambang, tapi tarik menariknya dulu nih. Sebelum tambang dieksekusi sudah mulai tarik menarik, mana yang tarik mana yang ketarik gitu. Nah ini kemarin kita sudah membincang terkait polemik PKB dan PBNU, tapi nyatanya sekarang semakin meruncing gitu. Part 2 ya. Part 2 ini karena seru sekali ini ya, lama sebenarnya penyakitnya, cuman ya memang asik ya dipermainkan seperti ini. Isu keluarga memang nggak akan pernah selesai soal warisan. Ada jargon menghidupkan yang sudah meninggal lagi. Apa ya? Ya bermula dari pansus itulah. Ya kita tracknya jangan jauh-jauh dari sejarah. PKB sudah disinggung kemarin. Sekarang kita dari pansus ya, yang sekarang sudah mulai saling melaporkan katanya. Ya Caimin dilaporkan atas dugaan apa pelibatan istri. Terus siapa sih yang laporin? Satunya siapa yang dilaporin? Dari pihak PBNU. Oh, Gus Yakut. Gus Yakut. Mantan dilaporkan. Sekjen PKB Lukman Edi dilaporkan juga atas dugaan pencemaran nama baik partai. Nah ini kita bisa cek nih nanti statement para tokoh yang semakin vulgar ya. Ada istilah pabrik, ada istilah apalah dan seterusnya. Mari kita obrolkan dengan beliau-beliau yang sudah mulai mau mengeluarkan statement yang gimana lah gitu. Jadi ini sebenarnya polemik ujungnya bagaimana ya? Atau kira-kira ini kepentingan umat atau kepentingan siapa atau bagaimana ya? Saya tambahin pertanyaannya ya. Ini konflik tuh aswaja banget ya sih? Aswaja saja gitu. Kalau aswaja lintas pemikiran ya. Oh iya. Aswaja itu konsepnya konsep yang lebih besar. Ini konsepnya kecil dalam rumah tangga. Ini nggak mikir soalnya. Kepikiran nggak? Kalau boro-boro manjul fikir ya. Punya pikiran. Boro-boro manjul fikir. Jadi ibaratnya ya Allah, ini masalah keluarga tapi seolah-olah ini masalah besar. Apalagi statement yang terakhir itu. Yang terbaru. Emang lembaganya kan besar. Lembaganya besar tapi mikirin dalam keluarga gitu loh. Di dalamnya cukup kecil banget. Apalagi bicara bahwasanya NU sudah di atas negara. Ya mikirin tentang masalah negara kan banyak. Ini mikirin PKB, berantem. Itu makanya statementnya gitu tapi ngurusinnya PKB. Iya, statementnya besar banget, statement besar. Itu bicara peradaban, menghidupkan Gus Dur segala macam. Ngurusinnya itu. Aku jangan-jangan terjemahan dari menghidupkan Gus Dur itu merebut PKB. Iya, sesuai dengan wasiat. Masya Allah, Mbak Yeni udah sebelumnya sudah seperti apa gitu kan. Sekarang dilanjutkan kembali. Saya tadinya kepikiran Gus Yahya mau menghidupkan Gus Dur itu pemikirannya tentang universalitasnya, tentang masalah membela orang yang itu loh. Awalnya gitu, orang yang tertindas. Pikiran saya ke situ kok sekarang malah nyesel. Ya gimana ya? Yang lain dah saya udah nggak bisa ngomong. Nyesel kayaknya ini. Berkhusnudon dari awal. Iya, pikiran saya itu menghidupkan Gus Dur itu bagaimana Gus Dur pemikirannya. Ya, kalau ini kayak masalah pribadi. Masalah pribadi. Ini konflik kan ruwet ya, cenderung apa ya? Kayak harusnya nih bukan masuk berita di Kompas atau ini, masuknya di infotainment kayaknya.
Harusnya antar gosip ini sebenarnya. Gosip, jadi berita Bukan gosip. berita. Ulangi tadi. Konflik Harusnya ini maksudnya teruat, memang kalau ini sangat Konflik antara siapa? antara GY terus Caimin dan G. Inisial, sudah Iya, inisial. nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Ini penting buat publik bahwa ini tuh adalah Ini tuh seolah-olah ini kan konflik yang sangat ruwet, saling mengatakan si A merasa benar, si B merasa benar, si C merasa benar, padahal publik juga bisa membaca kebenaran yang dohir tuh yang sebelah mana. Dan ini tuh layaknya bukan layak di berita di Kompas TV atau di apa namanya Metro TV, enggak, harusnya di Insert atau silat ya. atau Silet. itu masih ada emang. Ya bukan sekelas itu Sudah lah. sekelas infotainment. Infotainment. Ini sebenarnya entertain sekali konflik ini gitu. Bukan news ya. Bukan entertain sekali konflik ini gitu. Kalau kita bicara soal ini apakah masih aswaja atau enggak, saya rasa sih sudah tidak aswaja lagi. Aswaja itu Sudah keluar dari dasarnya tuh saja. dasar paling dasarnya kan perdamaian. Iya. Salam apa itu? Ya bahasa Arabnya itu loh. Tasamu. Enggak, yang itu tasamu kan ininya ya. Toleran. Ininya konsep dasarnya aswaja itu perdamaian kan. Salam, assalam apa itu. Jadi aswaja itu saya bahas ya adalah latar belakang itu. Tadi saya mau ngajar itu di papan tulisnya masih ada tulisan. Oh aswaja saya bilang. Iya. Ada konsep-konsep tentang mabadi khairul ummah itu di situ. Konsep-konsep yang sangat universal. Berarti artinya apa istilahnya? Sudah keterlaluan. Ya, Sudah situasi saat keterlaluan. ini sangat keterlaluan, terutama di PBNU ya. Terus, dengan statement-statementnya sudah tidak ada lagi cerminan ke-N1 dalam konflik PKB PBNU. Murni Semua- pribadi berarti. Ya lebih dari pribadi, murni semua karena kekuasaan. Nah, Menarik ya. Gimana Banser ikut turun tangan, Nah, iya kan? ya. Untuk menghalau demo terus PKB, terus diinstruksikan untuk rapat satu barisan. Ini kan kalah seolah-olah situasi yang Genting. genting menghadapi apa terorisme Musuh besar, atau ya, apa yang ya. biasa digemborkan oleh Banser. Lebay lah ya PBNU. Asli lebay. Nah ini yang Ngadepin demonstrasi menarik, gitu doang lah mengerahkan. ini kan realitas di lapangan seperti ini. Nah, apakah realitas politik juga sama kan gitu? Ah, Yang menjadi pertanyaan nanti. ya. Atau apakah nanti selesai di 20 Oktober misalkan? Nah, gitu. Tapi lagi-lagi memang ini apa namanya situasi yang keterlaluan. Sangat keterlaluan. Kalau Artinya- kita ingat Gus Dur waktu mundur pulang dari istana, keluar dari istana kan beliau mengatakan kalau saya mau mengatakan pembelanya beliau ini mengatakan siap mati kan, tapi kan beliau memilih untuk mundur demi kemaslahatan bersama. demi tidak ada pertumpahan darah dan hal-hal. Ini Nah, pertemuan ini saudara. udah pertumpahan darah, tidak ada statement apa-apa gitu loh. Malah justru Bahkan udah saling serang memperkeruh ya? suasana, malah memperkeruh suasana. Tapi kan itu pilihan kan. Iya. Lebih baik pertumpahan darah gitu. Iya, kayak seolah-olah seperti itu. Gitu. Iya. Ini kan ini malah semakin meruncing gitu. karena Gus Durnya pakai modelnya ditimbang dulu antara maslahat dengan mafsadatnya itu loh. Kan ya Allah ulama NU masa kan semua paham tentang pertimbangan mafsad efek kerusakannya dengan kemaslahatannya mana kan bisa ditimbang. Yang jadi pertanyaan, adakah tokoh besar NU yang bisa mendamaikan keduanya? Nah, Gitu. sepertinya itu. Harusnya ada. Iya, tapi belum ya. coba sampean pernyataan Gus Yahya ketika pelantikan PWNU Yang menganggap Jawa itu Tengah, Jawa ini. Tengah yang sebagai di pabrik. wawancara itu gimana itu? Ya kan gue aja mengatakan bahwa relasi antara PBNU dan PKB itu seperti pabrik dengan Ternyata. produksinya gitu ya. Iya. Nah, PBNU dianggap sebagai posisinya sebagai pabrik ya. PKB sebagai produknya Gagal. gitu ya, produk gagal. Kalau sistemnya sudah mulai error, tarik kembali ke pabrik gitu. Jadi seolah-olah begitu, Tapi menganggap bahwa PKB itu sudah rusak, sistemnya Tapi error. pabrik yang menyatakan secara terbuka produknya itu jelek, ini pabriknya jelek juga. Karena harusnya diam-diam. Diam-diam ditarik. Ini kalau Ini dari- malah diungkap coba deh. Narasinya kan gini kemarin kalau saya nggak salah dengar ya. Ini tuh kayak Toyota mengeluarkan mobil, Iya. udah disebarkan luas. Ternyata ketika penyebaran mengalami kerusakan sistem. Iya. Ya,
kita tarik kembali mobil kita. Tapi Mobil minta maaf ibunya pabriknya. Iya yang Nah, kira-kira kalau kita tafsirkan ke konteks yang lebih vulgar, PKB ini rusak gitu sistem. Iya, kalau kita lihat dengan pernyataannya Cak Imin di Twitter, ya kalau mau rusak jangan ngajak-ngajak. Iya. Iya kan? Jadi kalau bahkan sampai Cak Imin nggak ngomong pakai Gus atau Pak atau Iya. Mas juga enggak. Ya, itu Ya, parah. saya dan Yakut, Itu parah. Yakut ya. Saipul. Saipul, saya dan Saipul kalau mau rusak sendiri saja. Iya, jangan ajak-ajak PKB. Ngajak PKB. Dan menurunkan kualitasnya. Bayangin coba, dia bicara produsen mobil, katanya dia hanya punya pabrik sendal ngomongin mobil coba. Itu kan sindiran yang sangat. Mak, ketua PBN itu nggak dipakai dulu, nggak dipanggil Yai ya. Kan Gus. Tapi emang bener. Gus ya karena Maksud saya warga Indonesia sudah pusing dengan persoalan kehidupan sehari-hari gitu loh. Mikirin negara nggak habis-habis, ekonomi nggak baik-baik. Ini diributin sama isu-isu keluarga, bahkan kepentingan pribadi. enggak, karena keluarganya juga lagi nggak baik-baik saja. Keluarga siapa? Keluarga besar Nahdlatul. Sebenarnya ini kalau kita lihat kan sebenarnya ini ya sebagai orang NU yang kultural, nggak ada yang struktural kan di sini. Nggak ada. Teman saya ada teman. Iya. Sebagai warga NU yang kultural, ini kan melihatnya sangat disayangkan sekali. Ini pengurus PBNU Apa sih gitu loh? apa sih maunya gitu loh. Dari awal sudah fenomenal memang, kayaknya sensasional gitu loh. Tapi sebagai marwah organisasi memang memalukan. Meskipun ya peradaban NU itu ya bukan di pengurus besar gitu ya. Peradaban NU ya berada di kiai kampung, Di Iya. pesantren. di pesantren. Itu yang ngajar tiap hari itu. Yang mereka pun sebenarnya selama ini luput dari perhatian pusat kan gitu. Mereka Nggak bergerak peduli lah udah. mendampingi umat. Ya. NU yang ada itu yang ngajar di pesantren tiap hari ya. Ya, Yang tulis. ya cuma kita pasti merasa malu. Mengapa PBNU begitu? Mau dengan PKB. Kalau mau fair ya, misalkan ingin mengembali ke PKB ya caranya fair lewat muktamar. Ya, elit ini lah, yang keren lah gitu. Nah gitu. Iya. Mau pakai jalur money laundry atau apa itu urusan belakangan. Yang penting Ipul kopi dulu dah. Pul. Ini biar Ya, kita Pul. cair, kita udah Puyeng, Ipul yang bener ini, Ipul yang laku ini. Ya, Pul. Bukan Saipul yang gak laku. kopinya full biar aduh udah. Nah, Ibu. Tapi di tengah kondisi PBNU yang semakin kontroversi itu, kemarin sampai puncaknya mungkin ya, kalau saya ke puncak itu ada aksi demonstrasi, itu sebenarnya wajar nggak atau mewakili nggak dari keresahan kalangan NU bawah gitu loh, Demonstrasi di depan kantor PBNU kemarin. kalau itu tadi, kalau di bawah itu cenderung mereka tidak ambil pusing sebenarnya. Mereka Ya. masih justru malu karena sudah pusing dengan konflik yang terjadi, itu malu. Ya entah siapa yang dikirim ke situ kan bisa jadi playing victim, ternyata pihak PBNU sendiri yang bikin aksinya, atau dari PKB itu kan nggak tahu. Ya. Tapi yang unik lagi, aliansi santri Gus Dur lagi-lagi membawa nama Gus Dur. Ya, Biar besar. Kenapa Gus Dur dibawa? Biar dapat gregetnya. karena menghidupkan Gus Dur itu. Setelah ditelusuri, Bukan Gus Dur ya, hidup beneran itu ya. setelah ditelusuri dari PKB Jawa Barat. Dengan Edo Tensei. Artinya itu justru malah memalukan ya. Memalukan. ya memalukan lah secara kultur NU, karakter NU. Kok sampai ada yang demo itu kan, ya Allah, itu sangat Ya. memalukan gitu loh. Ya berarti emang Sangat betul ya, memalukan. nuansa Tapi kan politisnya kalau bicara kemarin statementnya wakil ketua, siapa lupa saya, wakil ketua PBNU mengatakan ini yang ngirim pendemo dari PKB. Ya. Kita punya bukti-buktinya. Salah satu bukti yang disampaikan, mereka jalan dari Raden Saleh. Ya itu. dari Ya emang markasnya, dari kantornya markasnya. sampingan kan? Iya. Oh. Cuma nyebrang jalan. Oh, karena ada orang-orang ke PKB. Sebenarnya kantor PBNU sama kantor PKB kan berdekatan. Berdekatan itu. Dipisah oleh penggadean. Serius ya? Iya. Ini kan Ulangi. Ini kantor PBNU, ini kantor PBNU, ini kantor PKB. Di antara kantor PBNU PKB itu ada Ada tengah-tengah pegadaian. penggadean. Berarti solusinya pegadaian. Digadaikan aja gitu. Semua digadaikan aja udah ya. Apa motor pegadaian? Menyelesaikan masalah.
Aduh, astagfirullah. Tidak pernah saya. Ya itu kata yang wakil itu. Boleh segmen kayak itu. Ya kalau mungkin saya anggap sajalah orang NU jalanan lah ya, dengan carut marut PBNU yang bertubi-tubi itu ya, aksi demonstrasi mungkin cukup meluapkan emosi lah, secara emosi ya, lepas dari wibawa apa enggak gitu loh. Cuman memang ya kalau tuduhan-tuduhan yang dilontarkan itu tetap PKB politis berarti murni gitu. Jadi sebenarnya untuk melerai konflik ini solusi yang paling tepat ditawarkan itu atau butuh kiai khos yang turun gitu. Ya, harus menurunkan ego-ego Tensinya harus. Ini akan konflik akan terus bergulir kalau sampai PBNU melakukan konsolidasi. PBNU lah itu ke bawah ya. itu berat itu. Itu adalah itu organisasi secara organisasi. Ya. Selama ini kan baru ini ya adu statement aja kan gitu. Iya, Masih harus atas ya. Ini masih harus atas. tapi Andai ini kan mulai menggerakkan Banser Ampel itu kan, dia. udah mulai Emang Ganjar PKB udah. tidak punya tim, tidak punya arus bawah. Itu loh yang jadi Ya, permasalahan. Garda Bangsa Ya, sebenarnya Ada garda bangsa sebenarnya PKB NU itu kalau di bawah itu sama maksudnya strukturnya itu sama. seperti keping ini kan. Satu poin itu dua. Iya, Di iya. sini masuk taruh ini di PCNU, ininya di PKB. PKB gitu. Iya. Luar biasa, emang harus Puyeng ada- gitu kan. segera lah kiai khos turun ya. Tapi kiai khos sekarang siapa kira-kira Itu yang dia. Dulu ada poros langit, Gus Dur kan ada seseorang yang disakralkan di situ. Ya. Jadi ketika itu orang NU ada kiai yang tidak masuk struktural PBNU. Dan kiai ini tidak masuk PKB tapi menjadi kiblat. Ada enggak? Ya. Nah, kalau struktural PBNU berarti Rois Am dalam hal ini ya. Rois Iya. Am pernah statement enggak terkait konflik ini? Nah. Oh, kayaknya ini ya. Belum Enggak, kalau kita lihat kemarin, saya mau tanya ya sebenarnya, selama NU berdiri ini dari 1926 sampai sekarang, pernah nggak sih ada muktamar luar biasa untuk menggantikan ketua PBNU? itu PKB yang pernah. Ya kalau PKB partai Iya, partai ya. Ini konflik. sejarah. Artinya- sejarah. Tidak pernah, setahu saya sih tidak pernah ya, apa saya salah nggak tahu. Karena di PBNU itu kalau nggak salah ya, ini di aturan ADRT-nya itu punya hak veto di Rois Am Iya. atau Suriah, beliau ini bisa menurunkan atau melengsarkan ketua Tanfidia. Memang kalau emang ini makanya kalau dengan karakteristik orang NU yang kiai biasa ngasih tasawuf ibadah, Iya. nggak mungkin ada demo, nggak mungkin nyuruh ketua PBNU lengser di muktamar luar biasa, Suladak. nggak mungkin. Ibaratnya sih ya nggak udah mungkin. kalau emang berani gitu. Karena sebagian besar orang PCNU ranting mereka di daerah itu bukan organisatoris yang berangkat dari kampus yang biasa orasi demo menjadi ketua PCNU, jarang. Kebanyakan memang orang yang dihormati dan berstatement adem gitu. Maka ketika kita orang-orang menunggu PCNU atau ranting-ranting bersuara untuk menurunkan PBNU, saya yakin nggak akan ada. Berarti harus ada efek itu dari Rois Rois Am. Am. Dan saya yakin yang demo kemarin yang dikatakan siapa wakil ketua PBNU benar, walaupun nggak 100% benar dari PKB, tapi pasti ada yang menggerakkan. Ya. Bukan ranting, Ya, pasti bukan lah, PB, ya. bukan ini, pasti ada Ada yang aktor menggerakkan. di belakang itu. Demo itu tidak dengan sendirinya di mana-mana Iya, pasti iya. ada yang mengatakan. Jadi persoalan gini, sejak era siapa itu? Maksudnya posisi Rois Am meskipun pemimpin tertinggi puncak, tapi powernya selama ini kan lebih kuat ketua Tanfidia. Bagaimana menggerakkan organisasi, Iya. politik. Jadi nggak punya power untuk seperti itu gitu. Tapi beliau punya power religius, power batin. Apa namanya? Bijaksanaan, Spiritualitas hikmah. Prioritasnya harusnya seorang Rois Am tuh punya power batin yang bisa mengatakan ini harus turun dan diikuti yang lain. Tapi Tapi masalahnya dari Pilpres kemarin kan Itu saya bilang, kalau sekarang Rois Am belum muncul, tapi di Pilpres itu kan sering muncul. nah itu yang membuat nggak Itu mau loh. muncul lagi. Udah cukup gitu ya.
Padahal yang lebih Iya. bahaya kayak gini lah. Di Twitter Gus Yahya berstatement sama kayak itu. Ada yang sama yang ansor yang apel itu. Iya. Ada yang komentar baru kali ini PBNU didemo oleh Nahdliyin dan baru kali ini juga Banser dikerahkan untuk melawan Nahdliyin. Iya, artinya kan perang ini. Sudah alarm nih. Bahaya. Ya, tadi betul kata Pak Kiai. Memang kita butuh sosok sepuh ya, seperti Gus Dur. Kalau ingat ketika Gus Dur, bagaimana statement Gus Dur misalkan di acara topik gitu. Saya ngikutin berapa Kiai itu? Iya. Lima Kiai ya? Langit. Iya. Bahasanya Lima Kiai Kiai. Langit. Apa host? Host. Apapun yang diminta oleh Kiai tersebut saya lakukan. Iya. Saya terjun ke mana? Jebur ke api Apa ya. api pun saya akan lakukan. Coba. Maksudnya penghormatan terhadap Kiai ketika Gus Dur kan ya Gus Dur sekelas Gus Dur udah Iya. Kiai besar, ketua tarif Intelektual. mau mendengarkan Kiai Kiai sepuh untuk kebijakan demi kemaslahatan apa Bangsa lah. bangsa. Kehormatan bangsa. Nah seharusnya kalau Gus Yahya ingin menghidupkan Gus Dur, tanda kutip, Meladani lah, meladani. meneladani atau melakukan hal yang sama, Iya. dengarkanlah para Kiai Kiai sepuh. Iya. Iya. Didatangi. Datangi lah, Iya. mana Dinilai. minta apa namanya wejangan, saran. Lah iya, orang katanya PKB nggak pernah soal lagi ke PBNU. Lah, PBNU nggak pernah soal ke Kiai. mana soal lagi? Iya, zamannya sebelum Gus Yahya kan sering soal juga kan Ya, orang-orang nggak tahu ya. PKB. Mungkin karena faktor kalau kita membandingkan Gus Yahya sekarang dengan ketua PBNU yang dulu emang beda. Gus Yahya ini murni Iya. orang Lapangan. organisasi. Iya, iya. Iya. Jangan sampai ada anggapan bahwa PBNU meninggalkan Kiai kan, jangan sampai ada Jangan begitu. sampai itu. Udah Kalau terpisah. dulu Kiai Said murni kiai penceramah. Jadi Ya. beliau biasa datang ke pondok-pondok untuk ceramah hall segala macam. Jadi ketika beliau datang ke pondok mana untuk mengisi hall segala macam, pasti ada komunikasi itu. Iya, iya, mendapat Ya. nasihat-nasihat lah ya. Sebelumnya juga Kiai Hasyim Ya. juga masih seperti itu dan terusnya lah. Beda ini. Nah, ini tadi menarik tuh. Jangan sampai pengurus PBNU itu berjarak dengan ulama-ulama khos gitu loh. Di luar pengurus struktural ya. Ya. Makanya Itu kan berbahaya. Satu sisi berpisah dengan ulama-ulama khos di luar struktural, malah justru juga sisi lain meninggalkan umat itu loh demi kepentingan kayak gini. Jadi tidak ada salahnya ketua PBNU sekarang minta nasihat kepada mantan ketua PBNU sebelumnya. Nah, mungkin solusi coba. demisioner lah, demisioner gitu. Oh kayak Jokowi ya mengumpulkan Nah, ada forum Presiden klub, Presiden klub. Itu Berarti ketua PBNU klub. Iya. Ya tapi kan kekuatan Tanfidia tinggal satu yang Yang masih Oh iya sih ya. ini. Ya, benar. Japri lah. Ya paling tidak di ini. WA lah. Japri lah. Enggak, masalahnya begini. Tapi di Mau turun nggak ini mantan ketum sebelumnya gitu loh, memberikan wejangan gitu. Setidak. Ya artinya gitu loh. Kan udah pernah di dalam gitu loh. di luar dugaan. Jadi Bukan mau turun Pak Kiai. Ketum sebelumnya itu masih jadi pengurus PBNU. Oh iya. Iya, Bentar di, dulu. di Mustasar ya. Mustasar. Iya. Tapi kan masalahnya Tidak mustasar, orang-orang nggak tahu mustasar. Penasehat lah, penasehat. Ya, penasehat. Tapi masalahnya masih perlu nggak Dikebalik, harusnya yang ketua umum sekarang menemui. mutasar. ya iya emang Bukan yang impactnya belakang harusnya itu. begitu. Artinya begini. Bukan mau turun, tapi Bukan, kadang mau begini nggak? juga, kadang secara gambaran begini. Kadang ada anak yang memang ngerti harus sowan ke sini, tapi kadang ada yang bandel. Orang tuanya kadang kadang anaknya yang datengin yang dijewer gitu. Jewer. Iya, jadi setidaknya bahasanya apa gitu. Ini ibarat anak sama ponakan itu lagi berantem gitu. Ah ya ini kan anak sama ponakan ya. Iya. Aduh, ini emang menyedihkan, sangat menyedihkan. Masih menyedihkan banget. Kalau dulu di PKB ada Mbah Dim ya, yang sepuh ya. Masih Sekarang banyak, masih kalau kiai-kiai kayak Kiai masih PKB ada. maksudnya maksudku. Bukan. Ada Kiai PKB dan Kiai sepuh. Iya, Masih sepuh. ada. Yang tidak Ya. inilah yang tidak go public lah, ini masih bisa ditemui kayak kiai-kiai di Jawa Timur, Lirboyo segala macam masih bisa ditemui lah. Iya. Ya, seperti itu kan kiai juga walaupun tidak go public gitu loh. Iya sih ya. Sebenarnya Tapi kalau bukan seharusnya ya kalau ada masalah Nahdliyin ya referensinya Kiai gitu ya. Iya. Iya. Ya Itu kearifan dari Nahdlatul Ulama Nahdlatul itu ulama, ya ulama. kebangkitan para ulama, bukan politisi. tapi mungkin ini nih kayaknya apa ya? Iya curhatnya ke Kiai gitu jangan ke medsos maksud saya. itu makanya entertain makanya itu udah bukan
Ini kan berarti ulama polanya sudah kayak artis sama. Polanya kayak artis. Bener tadi entertain itu. Tapi ini kayak PBNU kemakan sama statement-statement sebelumnya, Makan sendiri ya. kemakan sendiri-sendiri kayak Iya. soalnya menolak PKB karena tidak mau bermain politik praktis, Iya. padahal itu politik praktis ditarik Coba, kembali. Makanya statement Caimin menarik gitu. Mau membuang orang-orang politik maunya Wah. dari ini ternyata Iya, orang iya. politik dibuang nggak balik-balik masih pada cuti. Iya. terus Iya, ketemu tuh barang. mengatakan PBNU ditinggalin kiai, ya beneran ditinggalin. Tinggalin ya. Beneran. Gak mau ngajak gimana ditinggalin. Kan kalau kebetulan kan kayak gitu ya, PBNU sekarang enak sebelumnya banyak kiai. Dan Iya. sekarang nggak nganggap ada kiai, bukan nggak ada kiai ya, sekarang nggak nganggap ada kiai. Gitu. Nah, betul politisi lah. Nggak, maksudnya nggak didatengin ya. Siasa. Mungkin anggapannya kiai-kiai yang dulu dirasa host itu sudah tidak sejalan dengan PBNU. PBNU sekarang kan mikirnya internasional. Ada muktamar apa itu yang internasional yang di Bali itu waktu itu apa? Ya Vicky Peradaban Bikin itu lah. peradaban G20, internasional, G20. G20 itu kan ya elah kiai kamu nggak usah diajak lah kayak gini-gini gitu. Iya. Nah, itu kan yang meninggalkan kiai siapa sebenarnya? Iya, iya. Ini mungkin merasa awal-awalnya merasa udahlah nanti kiai-kiai yang kampung itu kita ajak kalau lagi prasmanan ini hajatan aja kita undang gitu. Kalau ketemu sebelumnya kan kembali ke pesantren terus ya jargonnya itu. Iya. Jadi dekat dengan para kiai. Sekarang kayaknya aduh. Iya, yang Pleno aja kemarin di mana? Hotel apa itu Pleno? Hotel Bidakara apa? Bidakara atau Oh, Bidakara. Bidakara. Udah nggak ada acara di pesantren Udah memang. ada, Udah nggak pesantren lagi ya? Udah. Ya makanya kalau dikatakan mungkin ini karena kemakan sendiri dengan statement-statement sebelumnya. Dinasah mungkin istilahnya. Ya walaupun PKB juga gimana ya kalau PKB juga ya. Tapi akhirnya dengan Covid ini orang-orang justru malah simpati kepada Caimin dan PKB ya. Serius ya. Karena Caimin di relnya gitu. Iya. Tapi ini kebangetan nih kalau sampai muktamar luar biasa nih. Muktamar luar biasa ya. Rekor. Masalahnya siapa pengganti? Iya, malah rekor ini kalau ada muktamar luar biasa. Belum mikirin pengganti. Ada muktamar luar biasa aja udah kayak partai banget Belum ini. pernah. Masa PBNU abstain selama satu periode kan? Tapi kalau muktamar biasa nggak sampai itu. Maksudnya di bawah juga kan tetap loyalis masih banyak. Ya. Masih banyak yang berpikir besar lah itu. Tapi Ya, di tapi- era media seperti ini bisa jadi. Cuma memang kalau pengen selesai ya memang harus nurunin tensi, terutama di pihak PBNU sebagai orang tua. Ah, Sebagai orang tua memang harus nurunin tensi. Lawan anak kok. ngasih contoh seharusnya. Ya biarkan PKB ya karena partai politik ya dia berpikiran sesuai Iya. Tracknya lah. tracknya partai. Ya PBNU fokus yang ngurusin umat. Keumatan lah. Asal Kembali ke Tito itu kembali lah ke ya. pesantren dan Nah, makanya kata Caimin, itu PBNU sebenarnya yang keluar dari khitab. Nah itu menarik ya Mas. Kata Iya. Cak ini. Kata Caimin artinya begini, di NU ada Tapi diamin. ada fiqhud dakwah, ada fiqhud siasa. Fiqhud siasa udah taruh aja memang di dunia politik seperti itu gitu loh. Ada kekuasaan segala macam. Nah, NU konsentrasi fiqhud dakwah yang sifatnya lebih luas gitu. ya. Tapi dalam hal ini memang ya Cak Imin memang mau ngomong apapun pasti dibenarkan. Dibenarkan. Iya. Karena kan politisi. Karena posisinya memang ya nggak bisa dicampuri kan posisinya gitu. Iya. Ya kalau kita lihat ya yang namanya politisi ya dia Iya. kancil lah, cerdik macam-macam lah. Ulung lah, Si politisi kecil ulung. ya, si kecil. Ya orang mau nyala meskipun PBNU berstatement bahwa Caimin Mesin yang salah rusak, terus Sistem- ternyata sistemnya memang benar rusak, gitu. Tapi juga nggak bisa juga kan begitu, nggak bisa juga dilakukan begitu. Iya. Kalau memang Karena posisinya PBNU kan entitas berbeda antara PBNU sebagai organisasi, PKB sebagai partai politik. sama Iya. kayak sekjen PKB yang dipanggil hari ini kan. Oh iya. Ya nggak salah dia nggak datang. Iya, Gayanya iya, kan iya. gimana PBNU kan gayanya mau mengayomi apa mau Ngajak menghakimi? Magimi. Iya. Manggil itu ya. Manggil. Apa garisnya ya? Kewenangan garisnya? apa gitu. Diundang itu masih mending, kita mengundang sekjen PBNU. Halus lah ya, halus lah ya. Itu memanggil. Manggil itu kan kayak orang bersalah ya. KPK manggil siapa gitu. Iya, ini kan dia manggil, kalau negara yang manggil rakyat apa ini pengurusnya bisa lah. Tapi kalau Ada ini instruksi ya. Saya PBN. jadi ingat film Game of Thrones itu. Gimana tuh? Jadi
Jadi ada raja marah-marah. Dia bilang, aku adalah raja. Terus dia dimarahin sama kakeknya. Kalau raja ngomong aku adalah raja, maka dia bukan raja. Karena dia berkali-kali minta pengakuan dia raja. Iya. Nah, itu juga dalam konteks politik juga itu sangat sensitif. Jadi kalau kita ingin menunjukkan diri kita posisinya tinggi dan orang tahu itu, tapi ternyata tetap gak dihormatin gitu ya. Iya. Itu akhirnya orang tahu di mana levelnya. Kapasitas, nanti bicara kapasitasnya. Dia masih mempertanyakan kapasitas dirinya. Kalau ngomong gitu saya ingat waktu Volcraft ya, ketika siapa Gus Yahya sambutan yang bilang ketua PBNU masih Kiai Said, saya cuma penggantinya. Dia sendiri yang ngomong, bukan ini. Mengutip pernyataan dari wakil presiden. Iya. Iya, Tapi kan secara dalam jokes yang seperti itu dalam hati kecil mengecilkan itu. Di sini nih. Aduh. mau tawadhu sebenarnya. Bukan mau tahu, mau guyon tapi nggak bisa. Pemilihan kata kadang masih blunder pemilihan kata. Kita butuh. Tapi ya ala kulli hal dengan konflik ini tetap warga NU tetap percaya ya bahwa NU itu mualati itu loh. iya. Ya Jabar ya Kohar itu ya. Iya. Ya, nanti kita silakan lah saksikan. Yang jelas kita masih mengamati dan memohon kiai-kiai khos untuk Ya, Ya, saya coba. yakin Kiai Sepuh akan turun tangan ketika kondisi sudah semakin darurat. Ya, masih adu statement aja. berdoa semoga ada ulama-ulama sepuh yang menengahi konflik ini, meredam. Kembali fokus kepada kepentingan umat yang betul-betul real. Ini sebenarnya konflik ini juga digosok-gosok sama di luar NU. Oh iya jelas. Jelas. Kang, kalau itu. Apa namanya mengurangi marwah NU-nya sangat Marwah. kacau. Iya. Sampai ada yang waktu ya bukan lagi bicara soal pribadi Gus Yahya dan yang lain-lain, tapi udah saatnya kita meninggalkan NU seolah-olah seperti itu gitu. Beberapa orang juga merasa malu sekarang. Kalau di komentar netizen itu loh. Saya malah justru pengen masuk Muhammadiyah aja lah. Iya. Padahal pesantren. Ya. Padahal yang bilang begitu orang Muhammadiyah. Itu. Itu. Ini yang bener ini. Iya. Kita Saya untuk yakin NU secara ya. kultural sih nggak akan ada Enggak, orang yang kultur NU keluar. tidak. Tetap kuat. Peradaban NU tuh di kiai-kiai kampung di pesantren. PBNU-nya bukan sama NU-nya. Iya. Itu sindiran keras aja. Tapi kan konteks di netizen yang isinya orang multi, orang yang banyak orang yang ngambang, apalagi generasi apa nih sekarang Gen Z. Gen Z ini kan minim organisasi ya, Ya. minim organisasi. Ya komentar Ini. separatis lah. Itu Gen Z juga mungkin nggak mau tahu juga. Rame-ramein aja. Rame-rame aja. Habis itu hilang. Habis itu main game lagi. Iya. Ya sudah lah gitu. Udah, los. Ya, malu tetap maju lah ya. PBNU segera refleksi. NU-nya, NU-nya. Berapa kata